Desa Purwasari Kecamatan Kabupaten Karawang yang dipimpin oleh Haji Jimmy Permana sebagai Kepala Desa selalu mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dengan cara humanis. Begitu pula kantor desa jika jam kerja tidak boleh sepi. Pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 kepada awak media, Jimmy mengatakan bahwa sebagai Kepala Desa suka mengecek kebersihan lingkungan. Bahkan tidak ragu untuk terjun ke gat atau sungai yang penuh akan tumpukan sampah. Program-program untuk masyarakat baik itu kesehatan, kebersihan, UMKM maupun pelayanan pengurusan surat-surat pegawai desa wajib melayani dengan cara humanis. Haji Jimmy Permana sudah berapa tahun Pak menjabat? Menginjak ke 5 tahun. 5 tahun. Ini periode yang pertama apa ya periode kedua? Periode pertama. Periode pertama. Alhamdulillah ya Pak. Semoga amal ini tetap berjalan Pak ya. Amin, amin. Dari mulai Bapak menjabat hingga saat ini apa sih Pak program-program Bapak untuk kemasyarakatan itu? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertama saya menjabat, banyak hal yang emang kita upayakan. Untuk yang salah satunya adalah pertama memaksimalkan kaitan dengan pelayanan yang khususnya yang ada di kantor desa. Ya. Kita selalu mengadakan rapat kerja dengan teman-teman perangkat. Ya. Hal tersebut kita selalu berikan arahan supaya teman-teman selalu mempunyai motivasi yang tinggi untuk pelaksanaan pelayanan terhadap warga masyarakat. Dan alhamdulillah kita selalu pantau juga bahwa khususnya yang berada di kantor desa untuk perangkat yang bertugas di pelayanan secara administrasi itu sangat diharapkan selalu hadir tepat waktu. Oke, misalkan ada masyarakat yang sedang sakit, untuk sedangkan dia butuh bantuan baik ambulan maupun pelayanan yang lainnya itu bagaimana Pak? Alhamdulillah kita juga udah beberapa kali dan bahkan itu bisa dibilang sering dikala ada warga masyarakat yang kondisi sakit. Kita tengok ke rumahnya, terus di saat itu membutuhkan kaitan dengan kendaraan unit ambulan, kita alhamdulillah sudah mempunyai ada 2 unit ambulan. Walaupun itu semua kaitan dari CSR. Itu alhamdulillah untuk mobilisasinya bisa dibilang lancar. Oke, untuk misalkan masyarakat yang rumah seputu batan yang rumah rusak kayak bantuan rutilahu atau apa, itu pendataannya bagaimana Pak? Oke, kita khususnya dari kasih Kesra untuk pendataan melalui tingkat RT, RW, dusun. Nah, hal tersebut kita sering berkoordinasi juga dengan pihak dinas dan juga kita sering juga kita ajukan melalui aspirasi dewan. Dan alhamdulillah untuk tahun sekarang aja kita insya Allah akan terlaksana pembangunan untuk rutilahu masyarakat yang tidak mampu itu kisaran 6 titik. 6 titik di dusun yang berbeda atau dusun yang bersamaan Pak? Dusun berbeda. Kebetulan yang saat ini masuk ke kita itu ada 4 dusun. 4 dusun. Ya, untuk 6 titik itu Pak ya? Untuk 6 titik. Apa Pak rumahnya atau bagaimana, kurang layak atau bagaimana? Rumahnya yang kurang layak, ini kita coba ajukan melalui aspirasi dan juga alhamdulillah sudah disurvei oleh pihak dinas dan insya Allah di tahun ini sudah bisa terlaksana. Oke, untuk mengenai pelayanan masyarakat terhadap kebersihan lingkungan itu bagaimana Pak? Oke, alhamdulillah kita juga sejak awal 2025 ini kita sudah lakukan beberapa kegiatan kaitan dengan kebersihan lingkungan, khususnya di saat adanya saluran-saluran yang emang tidak lancar dikarenakan tersumbatnya oleh sampah. Gitu. Dan ini juga kita melakukan bersih-bersih lingkungan, dan hal tersebut juga untuk mencegah yang kaitan saat ini lumayan marak berkaitan dengan penyakit DBD dan cikungunya. Nah, ini juga mudah-mudahan bisa mengantisipasi kaitan dengan kegiatan kita yang kita laksanakan. Hal itu kita libatkan unsur dari aparatur setempat, RT, RW, dusun dan warga masyarakat, dan hal itu semua dilaksanakan dengan bentuk gotong royong. Ada tidak Pak dari pemerintah desa itu sosialisasi kepada masyarakat tentang peduli terhadap lingkungan, dampak kalau kita itu tidak bersih terhadap lingkungan seperti banjir, terus tadi DBD dan yang lainnya, itu Pak? Siap, itu kita laksanakan apakah kaitan di acara mingguan maupun kita di saat ketemu secara
bentuk silaturahmi di masyarakat ataupun dengan kelompok-kelompok di masyarakat, ya bahwasannya seperti untuk dampak banjir, karena belakangan ini kan untuk musim iklim ini tidak tentu ya, harusnya sudah kemarau tapi curah hujan terus masih tetap tinggi. Nah, itu juga salah satunya untuk betul-betul khususnya kebersihan saluran itu harus terjaga kita secara bersama-sama, dan juga kita khususnya berkaitan dengan tadi yang saya sampaikan maraknya dengan penyakit DBD dan juga cikungunya. Nah, hal ini yang sering saya sampaikan di kegiatan-kegiatan tersebut itu lebih mengutamakan untuk melakukan program 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Nah, ini yang kita sering sampaikan terhadap warga masyarakat termasuk aparatur, ini yang lebih efektif untuk kita lakukan dibandingkan mungkin dengan pelaksanaan fogging. Walaupun fogging itu juga kita tetap perlu laksanakan, dan alhamdulillah kita melalui koordinasi dengan Puskesmas itu pun kita sudah melaksanakan, dan juga dari bentuk CSR, nah itu pun di beberapa lingkungan udah terlaksana kaitan dengan fogging tersebut. Untuk mengurangi kemiskinan, mengentaskan kemiskinan, dan kita menghitungkan para pelaku UMKM ini diaktifkan tidak Pak untuk mengaktifkannya para pelaku UMKM di desa? Alhamdulillah untuk di Desa Purwasari kita terbentuk paguyuban UMKM Desa Purwasari secara mandiri. Hal ini yang kita sangat harapkan terhadap teman-teman pengurus paguyuban tersebut, itu bisa salah satu menjadikan satu wadah yang bisa mengembangkan dan memajukan UMKM yang ada di Desa Purwasari. Sebagai bahan informasi yang tersampaikan ke saya, dari anggota kepaguyuban UMKM ini itu kurang lebih sudah tertampung ada 200 UMKM cukup untuk wilayah Desa Purwasari. Dan kemarin pun terinformasikan juga ke kita dari melalui paguyuban UMKM tersebut untuk mengajukan bantuan-bantuan ke Dinas Koperasi, dan kita juga pernah melaksanakan untuk bentuk sosialisasi, kita undang dari Dinas Koperasi pada saat itu kalau tidak salah Pak Habib yang hadir untuk penyampaian tentang apa saja yang mungkin program-program dari pihak Dinas Koperasi. Oke.